Selamat pagi teman-teman grup belajar POI Tribe-nya Amel. Saya Laura. Pagi ini sesuai dengan topik yang saya pilih dan saya janjikan, saya akan berbagi sebisa saya tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Apa saya bilang sebisa saya? Karena sangat mungkin, saya yakin sebetulnya malah ada teman-teman lain di grup kita yang sudah lebih dulu memulai melakukan ini sebelum saya, sehingga sudah lebih ketemu lagi trik-triknya, sudah ketemu lagi apa yang bisa dilakukan. Saya berbagi sebisa saya ya. Pagi ini saya ingin berbagi tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan saya batasi pada sisa dari hasil kegiatan di dapur masak. Saya pribadi merasa ini menjadi mendesak sekali untuk saya lakukan karena saya ingin banget meminimkan sisa hasil masakan saya yang harus sampai ke bak sampah di depan rumah. Karena saya ingin banget bak sampah saya tidak menyebabkan bebauan yang mengganggu ketika kita duduk di teras. Oke. Nah, sisa hasil masakan yang paling sering masuk di kelompok ini nih adalah kulit, terus bonggol sayur, terus biji. Nah, sejauh ini yang saya temukan bahwa bisa saya lakukan untuk menghindari perintilan-perintilan ini nyampe ke bak sampah saya ada 4. Saya buka contekan ya. Nah, ini dia. Jadi yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, memasaknya. Yang kedua, menjadikannya ekoenzim. Yang ketiga, menjadikannya mikroorganisme lokal. Dan yang keempat, langsung menjadikannya pupuk organik. Nah, mikroorganisme lokal ini erat sekali terkait dengan pupuk organik. Tentang cara pembuatan mikroorganisme lokal ini, cara pembuatannya mirip sekali dengan ekoenzim. Jadi kalau bagi saya ini masih tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapati hal serupa ya, bahwa ini tidak terlalu rumit dan bisa kita lakukan. Akan fokus di 4 hal yang tadi saya rasa bisa saya lakukan untuk menghindari bahwa sisa hasil proses masak saya nyampe ke bak sampah. Yang pertama adalah memasaknya. Maksudnya gimana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa yang sering sekali masuk ke sisa hasil proses masak ini adalah seperti kulit. Misalnya kulit kentang. Mungkin lebih sering bahwa kulit kentang ini setelah dikupas langsung kita kumpulin masuk ke bak sampah. Tapi saya ternyata ketemu dengan teman-teman yang saya sendiri belum mencoba karena saya jarang masak kentang. Kulit kentang ini dikumpulin, dibumbuin, digoreng, dibikin enak-enak, akhirnya jadi snack. Terbuang deh. Terus yang kalau saya pernah coba, contoh lain ini adalah kulit buah naga. Saya terinspirasi oleh teman saya yang sudah mencoba dan saya jadi coba juga dan ternyata bisa banget. Jadi kulit buah naga ini di bagian yang agak kayak duri-durinya ini dibuang. Kemudian kulit buah naganya dipotong agak halus-halus, terus dioseng. Osengnya dengan gaya masak yang menurut saya sering kita jumpai di masakan Indonesia, oseng nasi pedas yang pakai lengkuas, salam, dan cabai. Secara tekstur kulit buah naga ini tidak asing untuk kita karena agak mirip dengan teksturnya pare. Gitu. Warna mungkin asing tapi nggak juga, kan kalau kita makan bayam merah berwarna juga. Nah, jadi nambah deh menu yang bisa hadir di meja makan kita. Anak-anak juga cukup mudah terima karena teksturnya cukup lembut, rasanya juga oke. Nah, jadi ada cara mengolah, nggak usah masuk tempat sampah deh ternyata juga. Oke, cara pengolahan yang pertama supaya nggak masuk bak sampah. Pengolahan yang kedua tadi adalah menjadikannya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini kalau saya lebih sering menyebutnya enzim cleaner karena sangat berkontribusi saat saya melakukan aktivitas bersih-bersih. Bisa untuk ngepel rumah, saya campur dengan baking soda, atau untuk bersih kamar mandi. Nah,
saya masih bisa share tentang caranya dikit. Nah, jadi kulit yang paling cocok untuk dijadikan ekoenzim ini adalah dari buah-buah yang agak asam seperti jeruk atau nanas gitu. Terutama karena teksturnya cukup bisa jadi empuk dan bau asamnya itu seger sebetulnya ketika dia jadi. Dicampur dengan gula, dicampur dengan ragi, kemudian diaduk semua dalam air, tutup, dibiarkan selama kira-kira 2 minggu. Setelah 2 minggu, airnya sudah bisa kita panen sebagai ekoenzim atau enzim cleaner. Nah, sedangkan kulit buah yang tadi itu tentu sudah menjadi empuk ya, jadi kayak agak spongy gitu, ngembang ke atas dan bisa langsung diberikan ke tanaman sebagai pupuk deh. Kenapa pakai ragi? Supaya lebih cepat prosesnya. Kalau nggak pakai ragi, kayaknya bisa kira-kira 2 bulan 3 bulan baru kita panen. Karena pakai ragi jadi bisa cukup 2 minggu saja proses pembuatannya, fermentasinya. Nah, kemudian yang ketiga bisa kita jadikan mol, mikroorganisme lokal. Cara pembuatan hampir sama dengan ekoenzim ini. Hanya mikroorganisme lokal ini sebetulnya adalah mikroorganisme yang paling berkontribusi sebagai starter ketika kita mau membuat pupuk organik. Pupuk organik ini ya kita bisa siap sendiri gitu, baik melalui proses composting ataupun langsung kita bagi. Nah, proses composting sendiri ada yang membuat drum composting khusus yang lebih spesifik lagi, nanti bisa untuk panen kompos cair, bisa untuk panen kompos padatnya gitu. Saya kebetulan belum punya drum composting itu, jadi saya pakai gentong biasa aja, saya isi tanah. Kebetulan belum punya drum composting itu, jadi saya pakai gentong biasa aja, saya isi tanah di paling bawah, kemudian sisa dari hasil proses masak saya itu saya potong cok kecil-kecil supaya lebih mudah terurai. Kemudian saya bagi sedikit mol, mikroorganisme lokal, saya tambahkan kayak daun-daun kering atau arang, itu biasanya disebut sebagai penggembur. Tugas si daun-daun kering dan arang ini adalah mengimbangi kadar air dalam gentong tadi. Karena kalau kadar air terlalu banyak, itu yang bikin kompos kita berkecut. Nah, setelah diisi tadi urutannya tanah, sisa bahan masakan, kemudian mol, sedikit penggembur, tutup supaya udaranya lebih panas, suhunya lebih panas dan proses pembusukan, penguraian lebih mudah berjalan. Nah, setelah jadi kompos kita ini bisa langsung kita berikan ke tanaman, atau kalau rasanya masih mau kita urai lagi ya, dan kita ada space ya, bikin lubang organik, kita gali, kita pindahkan ke dalam lubang, kita timbun. Karena kita sudah jalankan proses composting ini, sisa makanan yang tadinya keras itu dan besar-besar itu sudah mulai lebih empuk dan tercampur baur. Ketika kita masukin dalam lubang organik, jadinya dia sangat mudah untuk memenuhi ruang. Jadi pas kita timbun udah nggak munjung gimana amat. Jadi kita bisa, kalau saya sih ya, saya jadinya happy sendiri karena hasil dari alam yang sudah saya konsumsi dan saya yakini bermanfaat untuk kesehatan saya, bisa saya kembalikan lagi ke alam. Saya kembalikan lagi ke tanah. Saya bisa meyakini bahwa tanah saya, tumbuhan kecil-kecil ini akan sehat. Saya bisa meyakini bahwa lingkungan tempat tinggal saya akan semakin sehat. Dan saya bisa semakin menaruh pengharapan bahwa saya akan semakin sehat. Demikian sharing dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman.